Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7a. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ada berbagai macam tahayul yang berkembang subur dalam kehidupan masyarakat dan dipercayai oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang juga percaya pada tahayul dan terlibat dalam praktek kuasa kegelapan ini. Tahayul adalah suatu kepercayaan yang tidak berdasarkan akal sehat dan kebenaran. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Sumber kepercayaan akan tahayul bisa berasal dari ajaran turun-temurun atau petuah nenek moyang, adat istiadat masyarakat setempat, atau langsung dari roh-roh penyesat. Contoh-contoh tahayul adalah rumah yang berada di posisi tusuk sate tidak akan membawa keberuntungan. Menanam pohon pepaya di depan rumah akan seret jodoh bagi orang tua yang punya anak gadis. Pada foto bertiga yang tengah pasti akan terpisah jauh atau cepat mati dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mempercayai tahayul bahwa pohon pisang berhubungan dengan hantu atau berhubungan dengan roh-roh yang bukan dari Tuhan. Ada yang percaya pada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu yang diyakini mendatangkan keberuntungan. Padahal semua hari adalah baik dan Tuhan menciptakan hari-hari untuk kebaikan manusia. Di dalam Galatia 4 ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Orang yang percaya tahayul pada akhirnya akan terus dihantui dan diintimidasi rasa takut yang tak beralasan. Takut sial, takut mati, takut seret rezeki, dan lain-lain. Ketakutan yang disebabkan karena mempercayai tahayul adalah pertanda bahwa orang sudah masuk dalam perangkap jebakan iblis yang adalah bapa segala pendusta. Ini ada pada Yohanes 8 ayat 44. Waduh, Pak Daud hari ini potong rambut nih. Kemarin saya potong rambut mahal ini, Thomas. Mahal Pak Daud. Ya, Rp10.000, Thomas. Oh, murah lah Pak Daud, kos 10.000. Sama orangnya tak kasih 50 untuk dia berkati. Itu mahalnya Pak ya. Oke Pak Daud, bisa kita opening, Pak Daud berdoa. Tak doa ya. Ya Pak Daud. Di surga dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Berkati firman, berkati kami semua, bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami pribadi Tuhan. Demi nama Yesus, nama Yesus Hamasia. Amin. Amin. Yes, Pak Daud. Puji Tuhan. Silakan Pak Daud, ada pesan-pesan khusus Pak Daud. Thomas mau tanya apa, Thomas? Ya, sebelum saya bertanya, mungkin Pak Daud ada pesan-pesan khusus yang mau sampaikan pada jemaat semua. Mungkin ada apa jemaat? Kan saya beritahu Thomas kan, Ya, Pak corona Daud. ini nanti 5 tahun. Puncaknya 5 Pak tahun. Thomas? Error. Error. Puncaknya Pak Thomas? Error. Error. 5 sampai 10 tahun. Tahun. Nah, menjadi kasus apa? Virus flu biasa. Luar biasa. Iya Pak Daud. Nah, dan tahun depan ingat, kita semua belajar normal. Normal. Apa Thomas? Belajar normal Pak. Belajar normal itu tahun depan, Thomas. Tahun depan ya Pak Daud, itu baru belajar normal ya Pak Daud. Ya. Yes, haleluya. Oke, mau tanya apa, Thomas? Pak Daud, ada yang bertanya nih Pak Daud, kok ada seseorang yang sudah berdoa tapi kok seringkali bunyi apa di rumahnya bunyi seperti bom meletus itu apa Pak? Berarti ada peperangan rohani, Thomas. Ada jenis Ada peperangan ini ya Pak? Iya. Lawan demi nama Yesus. Lawan dalam nama Yesus ya Pak Daud ya. Nah Pak Daud, menurut Pak Daud yang paling sulit pelepasan tipe orang kerasukan roh dukun, apa perdukunan atau roh jahat Pak? Semuanya hampir sama lah, Thomas.
Semua bersama ya Pak Daud. Iya. Haleluya. Ini Pak Daud banyaknya komen, Pak Daud cukur rambutnya sampai botak ya Pak. Tak sisain, tak suruh 1 senti. Murah meriah, biasa Thomas. Biasa. Ada cerita Thomas. Ya Pak Daud, silakan. Wah ini seru nih. Saya itu potong rambut di Jakarta. Itu berapa tahun yang lalu Thomas. Ya. Tiba-tiba suruh bayar 200.000. Kaget saya Thomas. Di mall 200.000. Saya kaget. Kenapa kaget? Karena biasa tuh saya tuh di bawah pohon tuh 5.000. Kan kalau saya biasa di bawah pohon sama orang Madura dipotong Thomas 5.000. 5.000. Tiba-tiba di mall 200.000. Sekarang naik 10.000 gitu. Iya Pak Daud, luar biasa ya. Iya. Terus Pak Daud, kalau ada orang yang suka mimpi-mimpi taking serang, itu kenapa Pak? Ada peperangan rohani itu Thomas. Termasuk juga peperangan rohani Pak ya? Iya. Wow, berarti di akhir zaman ini banyak orang, saat ini kita sedang peperangan rohani dengan kuasa gelap ya Pak ya? Saya kalau potong gini gimana Thomas? Kelihatan lebih muda. Sangat fresh Pak, kayak umur 25 tahun Pak. Ya serius Pak, kayak usia 25 tahun Pak. Murah meriah. Murah meriah Ada juga ya. Thomas. Kenapa? Bayar 15.000, habis cukur rambut langsung dipijet Thomas. Widih. 15.000. Langsung dipijet ya Pak Daud ya. Sama pijet. Luar biasa. Haleluya. Ini Pak Daud background belakangnya Yesus sebagai gembala nih Pak ya. Sedang mengembalakan kambing domba-dombanya nih Pak. Ada pesan-pesan khusus Pak? Jadi ingat Thomas, Ya Pak bahwa Daud. Tuhan Yesus itu adalah gembala yang agung. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya kan Thomas. Amin. Amin. Itu. Iya Pak Daud. Bisa kan Pak Daud kan kasih backgroundnya bisa kan malaikat, kalau enggak malaikat pegang pedang gitu kan Pak. Kemarin kan backgroundnya malaikat maut, bikin banyak orang stres. Iya Pak Daud. Sekarang kasih penghiburan lah. Iya Pak Daud, supaya nggak terlalu stres ya Pak Daud. Iya. Tapi memang ini Pak, keadaan kita hari-hari ini memang semakin inflasi semakin terasa sekali Pak ya. Sekarang ini kan deflasi inflasi bertemu Thomas. Bertemu, jadi harga-harga barang naik, daya beli turun. Iya. Nah, tahun depan mulai inflasi. Waduh, begitu ya Pak. Betul. Ada tip-tip khusus nggak Pak untuk menghadapi tahun depan Pak supaya jemaat tetap kuat? Tahun depan itu penting itu dalam bisnis tuh bertahan dulu Thomas. Bertahan ya. Arti gimana Pak bertahan Pak? Ya, yang ada aja yang dikerjakan. Jangan melampaui kemampuan ya Pak. Dan kalau posisi seperti ini yang kedua, jangan untuk dapat proyek nurunin harga, jatuhkan harga. Itu nanti repot Thomas. Karena apa? Harga-harga tidak stabil Thomas. Iya, bisa berubah. Jadi kita kalau main proyek itu jangan asal supaya dapat proyek nurunin harga. Lebih baik kita main wajar standar. Kenapa? Karena kondisi tidak stabil. Misalnya gini, besi kan naik. Iya. Terusan ketiga, jangan hutang bank Thomas. Wah, jangan hutang bank ya. Kalau sudah hutang gimana? Jangan nambah hutang. Iya betul. Nanti Thomas. Nanti pada apa? Jangan nambah utang. Iya. Jangan berutang bank.
Jadi biar menikmati kunang-kunang tanpa utang bank. Kalau enggak kepala kita yang kunang-kunang gitu. Kunang-kunang, keluar kunang-kunang. Pertanyaannya kalau utang buat makan gimana tuh Pak? Ada yang bertanya Pak. Gimana? Kalau utang untuk makan, Nah, ini Thomas. ya, Makanya kita ini harus bekerja supaya jangan hidup dengan utang, Thomas. ya, Sebenarnya kita ini kan didukung tanah yang subur, Thomas. betul. Harusnya kita harus maksimalkan tanah itu, Thomas. Ya. Betul, Pak Daud. Nanti bulan Desember, bulan Januari, tempat saya banyak panen durian nanti, Thomas. Waduh, luar biasa. Desember, Januari, Februari itu kebanyakan durian sama alpukat ya. Wah, enak sekali tuh Pak Daud. Duriannya pakai pupuk apa Pak? Wah, kalau ini pupuk kambing termasuk air kencing juga. Air kencingnya siapa Pak? Ya, saya sendiri. Perlu coba nih Pak ya. Perlu coba nih. Apa durian rasa air pupuk kencing. Jadi dalam bisnis itu kita harus ini Thomas. Ya Pak Daud. Harus jangan terlalu serakah atau ingin jalan pintas dapat proyek Thomas. Ya betul Pak. Jadi dalam bisnis itu harus tenang gitu. Tenang ya Pak. Jangan nambah utang dan jangan berhutang ya Pak. Penting dalam hidup ini, penting itu adalah apa Thomas? Mengambil keputusan itu dalam kondisi pikiran tenang Thomas. Iya Pak Daud. Siap. Berpikir tenang, dalam ambil keputusan ya Pak, supaya tidak salah keputusan yang fatal ya Pak. Ya betul. Haleluya. Jemaat ya, para pemirsa, tetap tenang. Apapun kondisi saat ini Indonesia sedang terjadi, dalam kendali Tuhan ya Pak Daud ya. Oh ya Pak Daud, tadi bicara tentang air kencing Pak. Apakah betul Pak, kepercayaan kalau ada sesuatu yang santet-santet atau ilmu apa yang dikirim orang disiram air kencing itu, atau vampir pakai air kencing itu takut ya Pak? Tidak. Sekalipun satu tronton, enggak. Berarti yang itu bohong ya Pak? Iya. Pak, itu kalau vampir-vampir yang di film-film apa, yang di film-film itu bener nggak Pak? Jalan begini-begini Pak, vampir itu Pak? Itu gini ya, setan itu kan manifestasikan tergantung budaya setempat Thomas. Oh, tentu budaya setempat ya. Di Indonesia setan ini setan pocong. Betul Pak. Gitu ya Pak. Oh berarti setan-setan itu menyesuaikan budaya dan bangsa masing-masing ya Pak? Ya, dan kepercayaan masing-masing. Percaya masing-masing Pak. Karena penampakan setan itu mengambil sisi ketakutan manusia dari legenda mitos budaya. Oh, ya. Jadi setan itu jarang menyatakan wujud asli. Nah, wujud asli setan sampai detik ini tetap malaikat kegelapan. Mukanya serem atau enggak Pak sebenarnya aslinya Pak? Ya kayak malaikat, kayak anak muda. Yang jelas lebih tampan Thomas daripada setan. Haleluya, haleluya. Nah, Thomas, kapan nikahnya? Waduh, kembali ke laptop nih ya. Sobat Saya kasih tahu Thomas. Ya Pak Daud. Apa gunanya ganteng tapi tidak laku? Kan kasihan. Lebih baik biasa-biasa aja tapi laku. Nah itu. Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi ingat Thomas, lebih baik biasa-biasa tapi apa Thomas? Laku. Yang penting tuh lakunya Thomas. Jangan sampai ganteng, nggak laku, sampai diskon lagi, nggak laku juga. Iya Pak Daud, luar biasa ya. Oke Pak Daud, ada cerita lagi Pak Daud yang mau disampaikan
karena jemaat paling senang kalau Bapak bercerita, Pak. Merasa sukacita sekali, Pak. Jadi dalam kondisi seperti ini, Thomas, Ya, kita ini berdoa, bersyukur sama Tuhan, dan ya, semua tuh saya sarankan pada berkebun lah. berkebun ya, Pak Daud. Berkebun semua, Thomas. Ya. Sekarang kalau Dan kondisi begini, apa Pak yang bagus ditanam, Pak, untuk berkebun, Pak? kalau sekarang ini lebih baik ya nanam seledri, Jadi udah mahal itu sekarang, Pak. terong, Terong, seledri, terong, tomat, tomat, cabai. cabe. Nah, penting yang untuk kebutuhan sehari-hari aja, Thomas. Kebutuhan makan sehari-hari, Pak ya. Siap, Pak Ini Daud. saya kan baru mau nanam sayur-sayuran juga. Oh, itu Pak Daud. Ini banyak nanam pisang saya, Thomas. Oh, luar biasa ya. Nah, kalau punya kebun agak luas, 100 meter, 1000 meter, itu nanam pisang. Nah, pisang itu yang diinikan ya, kalau sekarang saya fokusnya ke pisang raja, Thomas. Pisang raja. Nah, Iya. karena saya kan anak raja, Haleluya. saya nanam pisang raja itu dulu 100 pohon, Thomas. Oh, banyak sekali Pak Daud ya. Setelah itu untuk beberapa kebun gitu loh, Thomas. Pak, bicara Kan tempat masalah. kita ada 10 tempat lebih, Thomas. Oh, banyak sekali ya Pak Daud ya. Ada 10 tempat lebih ya, kira-kira kan total ada hampir 2 hektar, Thomas. Oh, luar biasa ya Pak Daud. Ya, kira-kira 2 hektar lah ya, terpisah-pisah gitu. Jadi saya tanamin pisang, ini baru dikasih sama temen apa nih, saya beli bibit Cavendish juga. Pisang ya Pak. Ya. Oke. Pak Daud, bicara tentang pisang nih. Apakah betul Pak rumornya kalau kebun pisang itu tempat semuanya setan, Pak? Tidak. Kalau nanam pisang itu malah dapat buah yang enak, banyak kalium. Itu bisa ada rumor bahwa pohon pisang itu pasti ada setan. Itu gimana Pak? Asal mulanya Pak? Atau memang Enggak. Itu hanya mitos saja, legenda aja. Legenda. Terus kalau orang pakai susuk katanya makan pisang itu nggak boleh ya Pak? Yang enggak boleh itu pasang susuk pisang emas. Kenapa Pak? Gimana asal usulnya Pak? Apakah kok bisa? Karena dianggap itu pantangannya gitu loh. Setan yang minta atau dukunnya yang punya berpikir Pak? Setannya yang minta. Oh. Ya maunya setan sendiri. Tapi kan jadi sebuah kepercayaan ya Pak, bahwa orang pakai susuk tertentu nggak boleh makan pisang emas sih Pak. Iya. Memang kalau pasang susuk terus makan pisang emas ada itunya Pak, ada resikonya berat Pak. Kekuatannya tidak bekerja sementara aja. Tapi terus kembali lagi nanti ya Pak ya. Ya. Ini perubahan sugesti aja sebenarnya. Oh, berarti iblis itu membangkitkan sugesti kita ya Pak. Oke Pak Daud. Ya, luar biasa ya. Hari ini banyak momen-momen yang luar biasa Pak Daud kasih kita pengetahuan ya. Jadi saudara jangan takut, semua itu sugesti yang iblis berusaha tanamkan supaya kita percaya gitu ya Pak Daud ya. Ya, di rumah-rumah saran saya sekarang nanam seledri, cabai yang bagi suka pedas. Nah, setelah itu terong, setelah itu bayam gitu Thomas. Iya Pak Daud. Nanam ini. Nah, paling bagus itu kalau pupuk itu kotoran kambing Thomas. Iya Pak Daud. Tapi direndam dulu di air kira-kira sebulan 2 bulan Thomas. Iya. Setelah melewati fermentasi supaya zat amoniaknya keluar, gas-gasnya keluar. Setelah 2 bulan, airnya disirami ke tanaman, pasti bagus Thomas. Subur ya Pak Daud ya. Iya.
Itu prosesnya fermentasinya berapa lama Pak dari pupuk itu direndam air Pak? 2 bulan. Oh, bau banget ya Pak ya? Setelah 2 bulan kan nanti kita tinggal nambahin air aja Thomas. Kan pupuknya kan sudah tinggal siram-siram gitu aja. Siap Pak Daud. Luar biasa ya saudara ya pengetahuan kita malam hari ini ya. Satu minggu disiram pupuk itu 2 kali udah cukup, apa sekali aja cukup Thomas. Iya iya Pasti iya. subur Thomas. Yes. Kotoran apa saja Thomas? Kotoran ayam, kotoran kambing atau kotoran sapi, penting 2 bulan direndam di air minimal tuh Thomas. Iya 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 iya. Supaya kalau paling aman sih 3 bulan Thomas. 3 bulan ya Pak Daud ya. Direndam air bener-bener ya. Iya Pak Daud. Dan dikasih BK diskomposisi untuk fermentasinya. Komposisinya supaya diurai gitu. Iya. Pak Daud terakhir ya Pak. Kan seperti iklan kecap tuh nomor 1 ya Pak, nggak ada nomor 2. Semua orang merasa bahwa ilmunya nomor 1 Pak. Menurut Bapak ilmu mana yang tertinggi Pak, yang sangat sulit dikalahkan Pak? Semua negara itu kan punya mitos legendanya masing-masing ya. Jadi tergantung mitos legendanya aja sebenarnya sih Thomas. Kalau saya rasa ya semua tempat tuh pasti ada yang kekuatan yang menonjol tuh ada. Tapi tetap dikalahkan demi nama Yesus. Ya. Berarti sebenarnya nggak ada yang lebih hebat ya Pak, hanya dilebih-lebihkan aja ya Pak ya. Kan tergantung mitos dan legenda setempat Thomas. Iya Pak Daud. Oke, luar biasa. Saya ada pengalaman dalam hidup saya Thomas. Apa Pak Daud? Latihan nomor 1 itu adalah mengalahkan rasa ketakutan. Karena kalau kita takut, kita tidak bisa berpikir Thomas. Betul. Jadi ingat, mengalahkan apa Thomas? Ketakutan Pak. Rasa ketakutan. Ya. Nah, yang kedua, dalam segala sesuatu belajar disiplin. Belajar disiplin. Pertama, hilangkan rasa ketakutan. Kedua, disiplin. Disiplin itu disiplin waktu, disiplin kerja, termasuk disiplin tidur Thomas. Tidur itu perlu disiplin. Anak-anak kita itu harus perlu disiplin tidur. Kalau enggak, dia ngelayap terus Thomas. Iya Pak Daud. Jadi pokoknya kalau anak-anak itu maksimal tuh jam 9, jam 10 harus sudah tidur Thomas. Harus sudah tidur Pak ya. Karena besok sekolah toh Thomas. Iya. Oke Pak Daud. Jadi pertama harus bisa menghilangkan rasa takut, kedua berani disiplin ya Pak. Cuma ada 2 aja Pak. Yang ketiga ada Thomas. Apa Pak Daud? Tekun. Tekun, yes, bertekun. Nah, yaitu fokus. Fokus ya. Nah, kebanyakan tuh orang itu kan kurang fokus, bosenan, begitu ada masalah udah mau pindah tempat kan gitu Thomas. Betul Pak Daud. 3 tuh fokus. Jadi segala sesuatu tuh perlu difokuskan Thomas. Iya Pak Daud. Dalam hal segala sesuatu tuh fokus untuk maksimal namanya Thomas. Untuk maksimal ya Pak Daud ya. Dan yang keempat, ya, dalam hidup ini harus memikirkan, ini kalau saya Thomas ya, itu ada plan A, plan B, plan C. Oh, berarti punya banyak rencana ya Pak ya. Plan A itu adalah sesuai dengan rencana. Plan B berubah rencana melihat situasi. Ya. Plan C yaitu apa? Menekuni yang sudah ada yang kita tahu itu. Yes. Nah, jadi kan kadang strategi kita tiba-tiba tidak bisa diterapkan. Nah, baru plan B, merubah strategi untuk suatu kemenangan kan gitu Thomas. Amin. Dalam bisnis sih penting itu jangan menyerah aja Thomas. Amin. Menyerah sama keadaan itu aja. Yes, jangan menyerah ya. Tahu enggak Thomas? Ya Pak Daud. Orang menikah yang nomor 1 itu apa sih? Tanggung jawab. Yes.
Nah, yang setuju angkat tangan coba. Nah, orang menikah, yang penting itu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Misalnya punya suami ganteng, model kayak apapun, itu nomor berapa? Nomor 3. Nomor 1 itu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, Komitmen. komitmen. Nah, ketiga, saling percaya, Thomas. Saling percaya. Nah, kalau tidak saling percaya, cemburu terus, kita yang pusing, Thomas. Bubar tengah-tengah jalan. Saling percaya. Saling percaya Nah, Pak Daud saling ya. percaya. Nah, Thomas, Ya Pak Daud. orang menikah, ya, setelah menikah itu ujung-ujungnya apa, Thomas? Ya, tanggung jawab, komitmen, dan saling percaya. Itu aja, Thomas. Ya. Dan yang keempat ada, Mas Thomas, bisa diajak bicara. Jangan bisu. Di situ itu kuncinya orang nikah. Iya. Nanti lama-lama jadi apa? Jadi teman. Iya. Betul Pak Daud. Luar biasa ya. Orang Kristen yang masih percaya tahayul sama artinya berkompromi dengan kuasa kegelapan. Percaya tahayul berarti melakukan perzinahan rohani. Itu adalah kebencian Tuhan dalam kekristenan. Tak ada istilah percaya setengah-setengah. Kepada Tuhan suam-suam kuku. Dalam Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang selalu tekun dan taat pada Allah dan menjadi pelaku firman itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.